Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita selalu panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Dan tak lupa pula salawat beserta salam mari kita curahkan kepada baginda alam kita, habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, kepada umatnya dan juga tabi'in tabi'atnya. Tak lupa pula saya hormati pada owner PT Syariah Mobilindo, pada Bapak Haji Martin beserta keluarga, dan tak lupa pula kepada seluruh karyawan-karyawati PT Syariah Mobilindo. Semoga disehatkan selalu badannya, dilancarkan selalu rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tema ini tentang Isra Mi'raj ya, kita bahas bagaimana perjalanan Nabi menuju ke arasy-Nya Allah ya, dari langit 1 sampai langit ke-7 dan sampai ketemu Allah. Dan itu di waktu yang nggak bisa masuk logika sama kita, yang nggak bisa pakai akal pikiran kita, cuman sehari ya, satu malam, pada malam Rajab ya, malam Isra Mi'raj itu ya. Jadi ini adalah suatu perjalanannya Nabi atau healingnya Nabi ya, dan dikasih oleh-oleh buat kita biar kita masuk surga. Apa oleh-olehnya? Itu dia yang dari 50 sampai ke 5 ya, apa? Waktu sholat gitu ya. Biasanya kita healing ke puncak ya, kemana, kayak ke kafe lah segala macam gitu, tapi Rasul ya healingnya langsung ke langit ke-7 ya. Jadi ketika beliau sedang sedih-sedihnya ya, ditinggal sama siapa? Istrinya Siti Khadijah. Lalu paman beliau Abu Thalib yang disebut sebagai Ammul Huzni ya, Gusti Allah nggak ngajak Nabi ke mana-mana ya, tapi ngajak Nabi langsung ketemu sama Allah ya, sampai menembus langit ke-7 ya. Ada di dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi, dan lanjutannya. Jadi bahasanya dari Allah, wahai manusia ya, kejadian ini nggak bakal masuk akal ya, nggak bakal bisa buat otak kita berpikir ya, tapi bagi Allah ini sungguh sangat mudah ya, cuman bagi Allah, karena sudah ditakdirkan Nabi untuk menjemput oleh-olehnya itu ya. Kita zaman dulu bayangin ya, nggak ada apa pesawat ya, roket ataupun segala macam ya, tapi Nabi hanya butuh ya burqa. Apa burqa? Buraq ya, singkatannya itu burqa ya, artinya kecepatan ya, speed ya gitu, bukan ISO speed ya, kecepatan. Jadi Nabi cukup butuh buruk ya,
artinya itu kilat kecepatan ya. Ya kalau ibarat kata kita ngelihat pesawat jet itu yang cepat gitu ya, nembus langit, nembus ini semuanya nggak ada hambatan ya, cuman cukup 1 hari ya, tapi melebihi jet itu. Kecepatannya itu adalah cahaya ya, nggak bisa dilihat oleh optik mata kita gitu. Di situ beliau berjalan ke Madinah ya, sampai akhirnya di masjid ya. Masjid apa, ada yang tahu? Masjidil Nurul Iman ya. Lalu sampailah di Masjidil Aqsa itu ya, beliau ditompangi oleh batu ya. Batunya itu sampai sekarang masih melayang ya, sampai sekarang masih melayang. Jadi nggak ada tompangannya ya. Batu itu menumpangi Rasulullah karena ingin apa, memanjat buat naik buruk. Lalu ada Tuan Syekh Abdul Qadir ya, beliau apa, pundu ya, ngepundu namanya, ngepundu Rasulullah buat naik juga ya, ngebantuin buat naik ke buruknya ya. Dan situlah ya apa, Tuan Syekh Abdul Qadir jadi junjungannya para waliullah ya, ibarat kata mah wali kutub lah ya, pemimpinnya para wali semuanya gitu pada zamannya. Soalnya pada zaman tersebut Syekh Abdul Qadir itu belum ada ya. Syekh Abdul Qadir itu ada yaitu sesudah Nabi wafat ya. Jadi Allah turunkan ya umatnya yang pada zaman berikutnya akan meluruskan lagi tentang ajaran-ajaran Islamnya, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir gitu ya. Jadi tompangi ya, lalu Rasul langsung naik ke langit pertama ya. Sebelum ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit tiga, Rasul melihat surga sama neraka ya. Banyak di situ orang-orang yang disiksa, banyak di situ orang-orang yang nikmatnya surga ya. Melihat kesengsaraan di neraka, melihat kenyamanannya di surga ya. Beliau naik ya sampai akhirnya ketemu Nabi Musa ya. Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya ketemu ya. Allah ngasih sholat 50 waktu ya, lalu turun lagi ya ke langit keempat, ke langit kelima ya, ke langit keenam, dan sampai ke langit keenam ya. Diskonin dong sama Allah ya, umat ente nggak bakal keluar gitu pastinya ya, sampai 50 waktu ya. Bayangin aja ya, habis subuh salat lagi, habis ya, habis duha salat lagi ya, habis duhur salat lagi, belum ada semenit lah kita salat lagi ya, terus-terusan kagak ada kerjanya gitu. Jadi Allah memutuskan ya sholat itu 5 waktu aja, dan turun lagi pada Nabi Musa ya. Nabi Musa bilang lagi, diskonin lagi, umatmu gak bakal kuat ya. Dan disitulah Nabi Muhammad udah gak mau minta diskon lagi, karena udah berkali-kali naik ya, malu lah istilah katanya sama Allah ya, masa 5 waktu aja nggak kuat gitu ya, dari 50 sampai ke 5 waktu, dan sampai akhirnya bener kejadian sampai sekarang ya, 5 waktu pun kita suka bolong gitu ya gitu. Makanya umat Rasulullah itu benar ya, lemahnya itu dia ya dalam sholat 5 waktunya ya. Jadi ya kita harus menghargai ya, harus tahu ya bahwa susah payahnya Rasulullah nego kepada Allah gitu ya. Jadi jangan sampai sholat kita ya di nanti ya itu bisa ya
tidak menghargai Rasulullah. Tuh. Ya, jadi peristiwa Isra Mi'raj ini ujian kejujurannya iman, ya. Disitulah kita, ya, Rasul diperlihatkan surganya, nerakanya, semuanya, ya. Pelajaran di atas langit itu, ya, banyak yang didapati oleh Rasul, ya. Melihat semuanya, ya, yang ada di langit, ya, dan nggak ada yang bisa menembus ke langit ketujuh itu selain Rasul, ya. Jadi bukan sekedar kisah aja ini, ya. Kita jadi peringatan kita, ya, jangan sampai kita itu Islamnya KTP gitu, ya, atau kumat-kumatan, ya, pelit-pelitan gitu. Jadi kita sebagai umat muslim, ya, harus mengetahui, harus mengikuti, ya, mengikuti ajaran-ajaran yang sudah diajarkan sama guru-guru kita, ya, sama orang-orang tua kita, ya, apalagi sama, ya, manusia gitu. Itu banyak pelajarannya dan kita bisa dapat pelajari, karena disitulah, ya, kekuatan iman kita bakal ditambah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ya, jadi yang pertama, kita harus memperbanyak ziarah batiniyah kita, ya, sebelum kita mengakhiri semuanya, ya, atau mengakhiri hidup kita yang nggak ada yang tahu, ya. Kita turut berduka cita juga, ya, kepada Bang Tala, ya. Ya nggak, umur nggak ada yang tahu, bener nggak? Umur masih muda, ya, masih sehat, seger buger kemarin, ya, kesini, ya, cerita-cerita segala macam. Kita dapat kabar di rumah sakit, ya, nggak ada penyakit apa-apa, tiba-tiba itu dari Allah, ya, dan meninggalnya pun, ya, yang suatu impian kita, benar nggak? Hari Jumat, ya, tepatnya Sayyidul Ayam, ya, Sayyidul Ayam, bayangin, ya, impian kita tuh semuanya meninggal hari Jumat, bulan puasa apalagi, ya, Masya Allah, ya. Insya Allah amalnya keterima semuanya, amin, ya. Itu, ya, jadi nggak ada yang tahu, ya, umur, ya, itu semua, yang udah tua, yang masih muda, ya, semuanya nggak ada yang tahu, ya. Banyak, ya, cerita-cerita tentang dia gitu, ya, pokoknya sedih tiba-tiba dengar kabar kayak gitu, ya, enggak. Jadi itulah, ya, kita harus banyak introspeksi diri kita, banyakin amalan diri kita, ya. Semoga kita dapat, ya, suatu keajaiban juga dari Allah, ya, wafatnya kita, ya, pupusnya kita, keluarga kita, itu apalagi semoga husnul khotimah semua, itu, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadi itu, ya, dari saya. Ada yang tanyakan? Kalau dosa, orang sering dosa. Sering dosa, meninggalnya hari Jumat. Meninggalnya di hari Jumat itu sebenarnya Allah bukan hanya, ya, Allah itu menghapus, ya, menutup pintu neraka, ya, pada hari tersebut. Wallahu alam, ya, dosa-dosa yang lain ataupun dosa-dosa yang sebelumnya, ya, ataupun almarhum, ya, sudah tobat, ya, itu kan nggak ada yang tahu sebelum dia meninggal, ya, beliau minta ampun kepada Allah, ya kan, itu kan wallahu alam, kita nggak ada yang tahu.
di mimpinya atau di mananya gitu. Itu Allah alam, gak ada yang tahu, apalagi meninggalnya dalam keadaan syahadat ya, insyaallah ya husnul khotimah. Dan keluarganya apabila ada yang punya utang-utang gitu pasti ya beliau sampaikan gitu ya, mudah-mudahan kita doain lah gitu, teman kita ya kan, kerabat kita lah disebutnya ya, enggak ya, deket banget sama kita dari dulu sampai sekarang gitu ya bang. Udah ya, itu aja. Apa? Mungkin gak ada yang tahu ya. Jadi saran dari lu tadi kira-kira buat anak-anak muda yang kita nggak tahu, mungkin besok lah atau nanti malam atau kapan. Kita lihat pandangan kita kepada sejam nanti kita akan meninggal. Kita mikirnya kayak gitu. Gitu aja. Sejam lagi nih kita akan meninggal. Wah, gimana gua wafat nih besok? Misalkan semenit lagi. Ya, sejam lagi. Pandangan kita pada kematian. Itu dia. Udah. Enggak, pandangan kita kepada kematian. Kematian, pandangan kita kematian pasti ngikut berbuat baik, bener nggak? Gitu ya, jadi nggak usah ke yang lain, pandangan kita ke kematian, insya Allah kita bakal ingat semuanya gitu, yang di bawah, yang di atas semuanya sama gitu. Gitu dia. Itu aja dari saya ya. Mungkin cukup sekian, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.